Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu bihi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Amma ba'd. Bapak-bapak, ibu-ibu, hadirin yang dirahmati Allah. Pertama-tama marilah kita bersyukur kepada Allah atas nikmat yang Allah berikan. Kita masih diberikan kesehatan, kemudian kesempatan, dimudahkan langkah kita oleh Allah untuk dapat beribadah, kemudian meningkatkan iman dan takwa kita kepada Allah, silaturahim. Pada kesempatan malam hari ini merupakan karunia nikmat yang Allah berikan kepada kita. Semoga mampu kita syukuri dan kemudian kita daya gunakan dalam rangka ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian salawat dan salam kita sampaikan kepada suri tauladan kita Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada para sahabat, keluarga dan seluruh pengikutnya yang istiqomah. Hadirin yang dirahmati Allah, pada kesempatan kali ini kita masih melanjutkan tema hadis yang kita bahas tentang perbuatan yang paling utama atau perbuatan yang paling dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Kali ini hadis yang akan kita bahas riwayat At-Tabrani. Hadisnya cukup panjang, tetapi cukup memberikan penjelasan kepada kita tentang amal ibadah atau amal perbuatan yang paling utama di sisi Allah Subhanahu wa taala. Kita baca hadisnya terlebih dahulu. Bismillahirrahmanirrahim. Ani bani Umar radhiyallahu anhu anna rajulan jaa ila Rasulillah sallallahu alaihi wasallam faqala ya Rasulullah ayyun nasi ahabbu ila Allah wa ayyul a'mali ahabbu ila Allah azza wa jalla. Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ahabbun nasi ila Allah anfa'uhum linnasi wa ahabbul a'mali ilallahi sururun tudkhiluhu ala muslim aw takshifu anhu kurbatan aw taqdi anhu daynan aw tatrudu anhu ju'an wali an amshiya ma'a akhin li fi hajatin ahabbu ilayya min an a'takifa fi hadzal masjid, yakni Masjidil Madinah syahran, wa man kaffa ghadabahu satarallahu auratahu wa man kadhama ghaidhahu walau syaa'a ayyumdiyahu amdahu mala Allahu azza wa jalla qalbahu amnan yawmal qiyamah. Wa man masya ma'a akhihi fi hajatin hatta athbataha lahu athbatallahu azza wa jalla qadamahu ala sirati yawma tazillu fihil aqdam. Artinya hadis ini dari sahabat Ibnu Umar atau Abdullah bin Umar ibn al-Khattab radhiyallahu anhuma, bahwasanya ada seorang laki-laki yang mendatangi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ia berkata, wahai Rasulullah, manusia apa yang paling dicintai oleh Allah dan amalan apa yang paling dicintai oleh Allah azza wa jalla? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjawab,
manusia yang paling dicintai oleh Allah adalah yang paling bermanfaat bagi manusia lainnya. Sedangkan amal yang paling dicintai oleh Allah adalah kebahagiaan yang engkau berikan kepada diri seorang muslim, atau engkau menghilangkan kesulitannya, atau engkau melunasi hutangnya, atau membebaskannya dari kelaparan. Dan sesungguhnya jika aku berjalan bersama saudaraku untuk menunaikan satu hajat atau keperluan, lebih aku sukai daripada aku beriktikaf di masjid ini, yaitu yang dimaksud adalah Masjid Madinah selama 1 bulan. Dan barang siapa yang meninggalkan amarahnya, niscaya Allah akan tutup aurat kesalahannya. Barang siapa yang menahan amarahnya padahal ia mampu melakukannya, niscaya Allah Azza wa Jalla akan memenuhi hatinya dengan rasa aman pada hari kiamat. Barang siapa yang berjalan bersama saudaranya untuk menunaikan satu keperluan, hingga keperluan itu dapat ditunaikan baginya, niscaya Allah Azza wa Jalla akan mengokohkan kakinya di atas sirat pada hari di mana banyak kaki yang tergelincir padanya. Hadis riwayat At-Tabrani dalam Al-Majmu' Al-Kabir, dalam Mu'jamul Kabir, kemudian Mu'jamul Awsat dan Mu'jamus Shaghir. Dan ini banyak riwayat hadis yang senada dengan ini sehingga dikatakan bahwasanya hadis ini sahih li ghairihi. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, dalam sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang cukup panjang ini, Rasulullah menyampaikan dari sebuah pertanyaan. Jadi beberapa pertanyaan yang sama yang dilontarkan oleh sahabat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kemudian Rasulullah memberikan jawaban yang berbeda. Jawaban yang kemudian memberikan pesan kepada kita bahwasanya semua kebaikan atau amal kebaikan itu mempunyai tempatnya masing-masing, dan itu kemudian dinilai oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai sesuatu yang afdal, sesuatu yang utama di sisi Allah. Dalam riwayat ini Nabi ditanya tentang 2 hal. Pertama, tentang siapa manusia yang utama atau manusia yang paling dicintai oleh Allah. Nah, kemudian amal perbuatan apa yang paling dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, maka di sini pertanyaan tentang manusia yang paling dicintai oleh Allah itu sebenarnya secara tidak langsung menunjukkan perbuatan orang yang melakukannya, yaitu orang yang dicintai oleh Allah tadi. Maka kemudian amalan atau perbuatan yang dicintai oleh Allah itu sebagai rincian dari perbuatan orang yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala tadi. Maka ini pertanyaan pertama dijawab oleh Nabi, siapa manusia yang paling dicintai oleh Allah? Nabi menjawab, anfa'uhum linnas. Nah, sebagaimana hadis yang populer yang sering kita dengar, khairun nas anfa'uhum linnas. Sebaik-baik manusia adalah mereka yang bermanfaat. Namanya bermanfaat itu tidak hanya untuk dirinya sendiri. Nah, bermanfaat itu artinya ada orang yang menikmati apa yang dia lakukan. Nah, artinya yang menikmati siapa? Orang lain. Orang lain siapa? Ya orang yang di luar diri kita. Bisa pasangan hidup kita, bisa orang tua kita, bisa anak kita, bisa tetangga, bisa kerabat, ataupun kemudian dalam skup yang lebih luas. Artinya keberadaan kita itu memberikan manfaat dan bukan sebaliknya. Ya, kalau keberadaan kita itu memberikan manfaat, maka dimanapun saja kita berada, maka kita menjadi manusia yang dicintai oleh orang-orang yang ada di sekeliling kita. Kehilangan orang yang bermanfaat tadi maka akan memberikan dampak yang luas. Mereka akan kehilangan orang tersebut.
Tetapi sebaliknya orang yang tidak menebar manfaat, hidupnya kemudian menyusahkan orang lain, maka ketika dia meninggal banyak orang yang akan bersyukur. Bahkan mungkin mereka akan mengatakan nggak dari kemarin-kemarin, kan gitu Pak. Tetapi kalau ada orang yang keberadaannya itu memberikan kebaikan kepada orang-orang yang ada di sekelilingnya, maka kemudian orang ini tidak hanya dicintai oleh manusia, dia dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Tetapi memang kemudian manfaat di sini nanti juga dikaitkan dengan keimanan dia kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka ini yang paling mendasar dulu. Ahabbun nasi ilallah anfa'uhum linnas. Jadi orang yang paling dicintai oleh Allah, orang yang bermanfaat. Maka di sini Bapak Ibu yang dirahmati Allah, kita bisa melihat pada diri kita masing-masing. Adakah kemudian kita ini dicintai oleh Allah dalam timbangan ini? Sejauh mana manfaat kita di hadapan orang lain? Manfaat kita di hadapan pasangan hidup kita. Suami di hadapan istrinya, istri di hadapan suaminya. Kemudian bapak di hadapan anak-anaknya. Kemudian anak di hadapan orang tuanya. Atau orang tua di hadapan anak-anaknya. Kemudian dalam hidup kita di lingkungan, manfaat kita di hadapan orang-orang yang ada di sekeliling kita, kan begitu. Kemudian manfaat apa yang kemudian bisa kita berikan? Tidak ada orang yang kemudian tidak bermanfaat. Allah berikan kita itu potensi yang spesial. Manusia Allah ciptakan dengan bentuk-bentuk dan potensi yang berbeda-beda, dan semuanya itu saling melengkapi. Ada yang orang berikan kelebihan dari sisi harta. Ada orang yang Allah berikan kelebihan dari sisi fisik. Ada orang yang Allah berikan kelebihan dari sisi waktu. Ada kita mungkin harta punya, kemudian ilmu punya, kemudian fisik bagus, waktunya tidak ada. Maka kemungkinan besar kemanfaatan kita dari sisi waktu di sekeliling orang-orang kita mungkin tidak. Tapi mungkin kita bermanfaat dari sisi materi. Panjenengan punya sedikit kelebihan atau rezeki yang Allah berikan, kemudian dirasakan manfaatnya oleh orang-orang yang ada di sekeliling kita. Dan memang benar seperti ungkapan seperti ini, jangan jauh-jauh menyumbang ketika kemudian di kanan kirimu tidak engkau berikan manfaat. Tetapi juga sebaliknya seperti ini, ketika kanan kirimu sudah mendapatkan manfaat dari dirimu, maka kemudian jangan ragu untuk memberikan manfaat kepada orang yang jauh, kan gitu. Jangan karena alasan saya kan menyumbang kanan kiri saya. Apa iya kemudian setiap hari kemudian kanan kiri kita kemudian kita berikan sumbangan dari harta yang kita miliki? Kan begitu. Maka kemudian memang harus imbang. Ada orang yang kemudian terlihat dermawan di hadapan orang lain tetapi kanan kirinya tidak. Maka pernah kita bahas bagaimana Nabi mengasah sensitivitas diri kita di lingkungan sosial kita. Sampai-sampai kan kita diajarkan kan kalau engkau masak, yang masakan itu aromanya keluar, sebisa mungkin kemudian kita memberi orang-orang yang ada di sekelilingnya yang bau masakan itu. Perbanyak kuahnya, itu kan gambaran agar kemudian kita terasah orang yang ada di sekeliling kita itu butuh perhatian atau perhatian kita terhadap mereka. Itu misalnya dari sisi harta, kemudian dari sisi kemampuan, atau kemudian dari sisi waktu, ilmu, masya Allah luar biasa, kemudian harta banyak, waktunya tidak ada. Maka kemudian ada saudara-saudara kita itu yang kemudian hanya bisa mereka yang mereka miliki waktu mewakili kita misalnya
kemudian mengisi kekosongan, yang kemudian banyak memberikan bantuan. Maka ada sebuah ungkapan bahwasanya kalian itu ditolong oleh orang-orang lemah di antara kalian. Maka tidak ada orang yang kemudian hebat dengan sendirinya. Sehebat apapun manusia, dia butuh orang-orang yang lemah. Maka doa orang-orang yang lemah itu dikatakan ijabah, karena mereka mempunyai keterikatan dengan orang lain. Nah, ini kebermanfaatan tadi. Maka sejauh mana kemudian kita mengukur diri kita sendiri dalam hal kemanfaatan itu. Dan ketika kita bisa melakukan itu, maka masya Allah kita punya kebanggaan bahwasanya saya dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Boleh itu. Alhamdulillah saya bisa ini, saya bisa ini. Semoga dengan itu kita dicintai oleh Allah. Kan itu. Maka kemudian jangan heran ketika Rasulullah SAW dalam beberapa kesempatan menyampaikan ada orang-orang tertentu yang dia tidak terkenal, tetapi kemudian dia spesial di hadapan Allah. Spesial di hadapan Allah karena apa? Karena perbuatannya tadi. Nah, itu. Ada memang wali yang apa yang dia miliki dirasakan oleh orang lain. Tetapi kemudian ada yang dia mempunyai kelebihan, tetapi orang tidak tahu. Tetapi kemudian orang merasakan manfaatnya. Ada sebuah kisah dari Hasan Al-Basri. Jadi satu kampung ini hampir setiap pagi selalu mendapatkan hadiah atau makanan atau buah-buahan di pagi hari. Nah, dia buka pintu mesti ada makanan dan seterusnya. Orang-orang yang nggak mampu berhari-hari, berbulan-bulan tanpa kemudian mereka mengetahui siapa yang kemudian memberi itu. Sampai akhirnya kemudian Hasan Al-Basri ini meninggal. Baru ketahuan bahwasanya yang memberikan adalah Hasan Al-Basri. Kan luar biasa, Pak. Bertahun-tahun dia memberikan manfaat tanpa ada orang yang tahu. Bukan kemudian sebaliknya, sedikit yang dia berikan, tetapi kalau bisa sekampung yang tahu, kan gitu. Padahal yang memberi hanya itu toh, hari itu toh, tapi kemudian diumumkan. Kan luar biasa. Kecuali memang ada tujuan yang lain. Maka ini kebermanfaatan ini menjadi salah satu inti dari kita beragama. Kita beragama, hubungan kita dengan Allah dikuatkan, maka kemudian menghasilkan hubungan yang kuat antara kita dengan lingkungan, kita dengan orang lain, kita dengan alam semesta ini. Maka kalau ini kita bahas, masya Allah ini dimensinya banyak, dimensi lingkungan banyak. Sejauh mana manfaat kita terhadap lingkungan kita, misalnya masalah kebersihan, masalah sampah ini di mana-mana jadi problem. Tapi kita bermanfaat tidak dalam konteks sampah tadi? Kan luar biasa itu. Nah, ini jawaban Nabi yang pertama tentang siapa yang dicintai oleh Allah. Kemudian pertanyaan yang kedua menjelaskan tentang orang yang dicintai oleh Allah tadi, yaitu perbuatannya apa. Meskipun di sini ditunjukkan ada 4, tapi kami rasa sebagaimana pelajaran atau hadis sebelumnya, bahwasanya ini hanya sebagai contoh, bisa dikembangkan dalam bentuk yang lebih luas lagi. Maka kemudian perbuatan yang paling dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala, yang pertama Rasulullah sampaikan, sururun tudkhiluhu ala muslim. Kebahagiaan yang engkau berikan atau yang engkau berikan pada orang lain. Nah, kita membuat orang senyum itu karena apa, Pak? Karena kita sapa, kemudian dia senyum, wah luar biasa, dia sudah senang. Kemudian kita tengok, kemudian kita beri salam,
kemudian kita mungkin beri uang, atau kemudian ketika kita membeli sesuatu uang kita lebihkan, atau ketika panjenengan pakai aplikasi itu pesan makanan atau kemudian pengantaran dengan online, kemudian di situ kan ada ini berikan tips, apakah memberikan tips 2.000, 5.000 dan seterusnya. Kan kita tidak tahu ketika kemudian panjenengan misalnya mesak kayak mungkin ini antrinya banyak, kan ada Pak. Kadang-kadang saya juga mikir itu kan ada beberapa tempat makan itu kan ngantrinya kan panjang sekali. Akhirnya kita mikir daripada kemudian kita ngantri panjang, mending pakai aplikasi. Kita nggak pernah berpikir seberapa lama orang yang nyangkut di aplikasi kita itu ngantri. Ketika merasakan itu, Pak kasih tip 2.000 kah, 5.000 kah, dan kita tidak tahu ketika dia membuka kemudian ada tips masuk, apa yang dia katakan, kita tidak tahu Pak. Boleh jadi ketika kemudian dia buka ada tips misalnya 2.000, alhamdulillah, semoga orang yang memberi tips saya ini selalu diberikan kesehatan dan seterusnya. Wah, itu luar biasa. Rasulullah menyampaikan bahwasanya doa fi dhahril ghaib mustajabah, bahwasanya doa tanpa orang tahu kita mendoakan itu diijabah oleh Allah, karena ada keikhlasannya kan tampak sekali. Kita tidak minta tapi dia mendoakan. Nah, itu kita tidak tahu. Sesuatu yang kemudian terjadi di luar perkiraan kita. Nah, itu kebahagiaan yang mungkin itu sepele. Maka menarik ya, membantu orang tidak harus kemudian dengan memberikan dalam bentuk infak atau sedekah, tetapi membeli sesuatu dari orang yang membutuhkan, itu sudah memasukkan, menyelinapkan kegembiraan yang luar biasa. Nah, syukurnya begitu kita beli dia mengucapkan alhamdulillahirabbil alamin, wah luar biasa. Nah, apalagi nun sewu kalau kemudian seperti di pasar panjenengan beli pertama kali kan, itu langsung uangnya kan kipat-kipat. Itu Pak. Pancingan gitu. Itu orang senang doanya ikhlas Pak. Tapi orang tidak senang dipaksa berdoa enggak ikhlas Pak. Tapi kalau dia senang, Masya Allah luar biasa. Maka kemudian sedikit kebahagiaan yang kita berikan itu memberi dampak yang luar biasa. Maka sejauh mana kemudian kita memberikan kebahagiaan itu. Dan Rasulullah SAW juga pernah menyampaikan, kalau engkau pergi pulang bawa hadiah, sekecil apapun hadiah itu, begitu pulang panjenengan bawa kresek, isinya apakah gorengan ataukah kemudian pisang atau apa, diterima alhamdulillahirabbil alamin, dibuka dimakan, wah luar biasa. Mungkin bapak yang punya anak-anak kecil beli mainan gitu, meskipun mainannya dari plastik, sekali dipakai rusak, tapi kesan pertama mendapatkan hadiah itu mempunyai nilai. Nah, itu nanti kajian kejiwaannya juga luar biasa. Nah, kajian kejiwaannya kegembiraan pertama kali seseorang mendapatkan hadiah itu. Jadi rasa gembira yang kemudian ditunjukkan. Nah, ini kan kemanfaatan. Nah, ini yang pertama. Mari monggo bentuk apapun orang senyum, orang senang dengan apa yang kita lakukan, itu suatu perbuatan yang luar biasa. Artinya apa? Artinya ketika sebaliknya apa yang kita lakukan menjadikan orang sedih, menjadikan orang marah, itu sama. Kalau ini dicintai oleh Allah, maka ketika itu sebaliknya berarti ya kebalikannya, perbuatan yang dibenci oleh Allah. Gara-gara tulisan kita kemudian ada orang marah, tapi dalam konteks memang kita menghina ya. Nah, itu bisa masuk dalam kategori itu. Ini yang pertama. Kemudian yang kedua, pertama kebahagiaan yang kau berikan kepada seorang muslim, yang kedua engkau menghilangkan kesulitannya. Takshifu anhu kurbatan, menghilangkan kesulitan. Tadi baru memberikan rasa gembira.
apalagi kemudian sampai bantu dengan sesuatu yang memang dibutuhkan. Kalau dalam kitab Ihya Ulumuddin itu dikatakan bahwasanya bentuk persaudaraan tertinggi engkau mengetahui kebutuhan saudaramu tanpa kemudian dia meminta terhadap dirimu. Kalau itu yang paling tinggi. Artinya kan kita tahu apapun yang terjadi pada saudara kita. Mungkin dia butuh nasihat, mungkin dia butuh materi, mungkin dia butuh bantuan atau tanpa kemudian dia menyampaikan, kemudian kita tahu dari isyaratnya, kemudian kita bantu. Wah, itu Masya Allah. Maka kemudian disinilah syariat agama ada yang namanya zakat, infak, sedekah, yang itu kita tahu bersama nilainya di hadapan Allah itu kan luar biasa. Maka infak dan sedekah itu sesuatu yang paling digelani oleh orang yang kemudian akan meninggal. Gelo gitu. Wah, saya punya kok. Kenapa kemudian tidak saya sumbangkan? Rabbi laula akhartani ila ajalin qarib. Kemudian apa? Fa as-saddaqah. Wahai Tuhanku, saya beri waktu sebentar. Untuk apa? Bukan untuk sholat. Mungkin dia sholat pasti, tetapi dia memiliki sesuatu. Fa as-saddaqah, sedikit saya ingin bersedekah. Nah itu. Ini takshifu anhu kurbatan. Nah ini mungkin yang ditunggu-tunggu nih. Wa taqdi anhu dainan. Itu tulisannya salah, bukan dinan tapi dainan. Nah, yaitu atau engkau melunasi hutangnya. Nah ini Pak yang dicari-cari Pak. Nggak ada, kita nggak punya hutang, tiba-tiba ada saudara kita membayar hutang. Wah, luar biasa Pak. Nah, kan senangnya luar biasa. Cuma permasalahannya saudara kita tahu kita punya hutang, nggak nyauri kan itu Pak. Maka kalau ada orang yang kemudian membebaskan atau memberi tenggang waktu terkait dengan hutang, itu luar biasa. Dulu mungkin pernah kita bahas bahwasanya ketika kita punya hutang terhadap orang lain dan orang lain itu kemudian tidak terlalu mempermasalahkan, harus bersyukur kepada Allah. Doakan dia kemudian sehat, selamat, kemudian rezekinya banyak. Tapi kan ada orang yang kemudian yang sebenarnya uangnya banyak, tapi begitu jatuh tempo kita dikejar-kejar Pak. Ya memang tugas orang yang berhutang bayar, kan begitu. Tapi kalau ada saudara kita yang, kalau bank udah nggak mungkin ini, pakai lembaga keuangan sudah nggak mungkin, nggak, konteksnya bukan di sini. Tapi ini mungkin personan lah. Kita hutang berapalah kepada saudara kita, kemudian Pak minta tolong saya belum bisa. Oh ya nggak apa-apa. Harus bersyukur pada Allah. Doakan orang tersebut ya sehat dan seterusnya. Jarang kemudian dapat orang seperti itu. Apalagi seperti itu aja kita sudah senang. Apalagi kemudian ya Allah Mas, daripada nanti nagih terus panjenengan kesini terus, sudahlah anggap saja lunas selesai. Wah itu senangnya luar biasa. Tapi kan jarang-jarang gitu orang punya hutang kemudian ngelunasi, meskipun ada. Jadi meskipun ada, ini hutang, ini wataqdi anhu dainan. Maka syariat Islam masuk dalam permasalahan ini. Di antara satu golongan yang mendapatkan bagian dari zakat kan orang yang berhutang, punya hutang dan kemudian sulit untuk membayar hutang karena kondisi dan lain sebagainya. Maka lembaga amil zakat berperan di sini. Meskipun ya tetap nanti ada verifikasi layak tidak kemudian dilunasi hutangnya, atau kemudian diberikan tenggang atau waktu pelunasan dan seterusnya. Nah, ini kan luar biasa hubungan antara hubungan sosial kemudian di cover oleh syariat Islam atau aturan dari agama. Nah, itu yang 3.
Ini sama kan kebermanfaatan. Yang keempat, au tatrudu anhu jau'an, atau kemudian menghilangkan kelaparan. Mohon maaf Bapak Ibu yang dirahmati Allah, mungkin Allah berikan kita nikmat yang luar biasa banyak. Salah satu bentuk nikmat itu kita bisa menikmati apa yang kita konsumsi hari ini, kan gitu. Nah, itu tidak apapun bentuknya, nggak harus kemudian sama. Oh ini porsinya harus seperti ini, tidak. Tapi kita bisa memenuhi kebutuhan jasmani kita, makan atau apapun bentuknya. Itu harus bersyukur kepada Allah. Ada mungkin orang-orang yang mungkin ada di sekeliling kita, mungkin di lingkungan kita ada yang boleh jadi kurang dari apa yang kita makan, atau bahkan kemudian sangat kurang daripada yang kemudian kita nikmati. Dan ketika tahu, kemudian itu di cover, kemudian itu dibantu, kemudian itu diberi sedikit memberikan keringanan, maka ini bagian dari kebermanfaatan tadi. Ini sesuatu yang kemudian diajarkan oleh Nabi dalam beberapa bentuk perbuatan tadi. Ada 4 hal. Nah ini nanti monggo bisa dikembangkan. Apa sih yang kemudian bisa membantu orang lain, meringankan orang lain, maka masuk dalam konteks amalan yang dicintai oleh Allah. Maka tidak heran sebuah ungkapan perbanyak melakukan kebaikan, yang mana kebaikan itu akan memberikan syafaat bagi dirimu di hari akhir nanti. Dia nanti akan membela kita. Ya Allah, jangan engkau siksa karena dia biasa seperti ini. Jangan engkau hukum karena seperti ini. Dia melakukan seperti ini dan seterusnya. Itu kan pemahaman terbalik dari perbuatan jahat yang kita lakukan. Ya Allah, jangan masukkan surga karena dia melakukan seperti ini. Ya Allah, jangan terima pahalanya karena dia melakukan seperti ini, bukan karenamu, karena mengharap pujian dan seterusnya. Kan banyak riwayat yang menjelaskan seperti itu. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, nah, itu empat hal yang kemudian Rasulullah sampaikan bagian dari amal perbuatan yang paling dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Kan sederhana sebenarnya. Nah, tapi kemudian di sini kemudian Nabi memberikan penjelasan yang lebih rinci lagi. Contoh kebermanfaatan itu. Nah, di sini artinya, dan sesungguhnya jika aku berjalan bersama saudaraku untuk menunaikan suatu keperluan, lebih aku sukai daripada aku beriktikaf di masjid ini, yaitu Masjid Nabawi selama 1 bulan. Ini dihadap-hadapkan. Ini ibadah, ini kemudian ibadah sosial. Ibadah di masjid itu kaitannya hubungan pribadi kita dengan Allah, yang menikmati hanya diri kita sendiri, ibadah personal. Ini ibadah yang yang kemudian dinikmati manfaatnya oleh orang lain. Mana yang kemudian paling baik? Bukan berarti kemudian iktikaf itu tidak baik. Tapi dalam kondisi tertentu perbuatan menolong orang lain itu lebih utama daripada sekedar beribadah di masjid. Kan pernah ada kisah Umar mendapatkan laporan ada orang yang dari pagi sampai siang sampai sore belum keluar dari masjid. Itu orang senang, heran, takjub, sampai kemudian dilaporkan ke Umar. Itu di masjid ada orang hebat. Hebat kenapa? Dari subuh itu sampai sekarang dia masih di masjid. Dia sholat, dia doa, dia zikir dan seterusnya. Apa kata Umar? Usir dia dari masjid, keluarkan dia dari masjid. Terus dia itu dia menghidupi dirinya sendiri dari mana? Kalau dia punya keluarga, dia menghidupi keluarganya dari mana? Nah, itu sampai kemudian seperti itu. Dan ini kalau dalam Quran kan itu ayat ketika hari Jumat.
Kalau kamu sudah sholat beribadah di hari Jumat, keluar fantasyiru fil ard. Nah, maka kemudian cari karunia Allah setelah beribadah tadi. Nah, ini sehingga kita bisa bisa mempertimbangkan mana yang kemudian prioritas di dalam kehidupan ini. Maka kita beribadah secara pribadi ini penting, tetapi jangan lupa kemanfaatan kita di hadapan orang lain. Karena sekali lagi kita punya kemampuan untuk menolong orang lain sesedikit apapun kemampuan yang kita miliki. Ya, waktu sudah sampai waktu Isya. Di sini saya garis bawahi saja bahwasanya penjelasan selanjutnya hampir sama. Apa yang kita lakukan, manfaat yang kita berikan kepada orang lain itu mempunyai nilai yang lebih di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada sesuatu kebaikan kecuali memberikan manfaat, apakah cepat atau lambat, dan kebaikan yang dirasakan oleh orang lain mempunyai nilai tinggi di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Semoga dengan itu kita menghadap kepada Allah dengan banyak penolong-penolong karena kita melakukan banyak kebaikan selama hidup di dunia ini. Wallahu a'lam. Mohon maaf kalau ada hal-hal yang kurang berkenan. Semoga bisa kita ambil manfaatnya dan kita menjadi orang-orang yang bertakwa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.